Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kata Al-Imam Suyuti, afdalu ma dakharta at-taqwa wa ajmalu ma labista al-wara wa ahsanu ma iktasabta al-hasanat. Mutiara hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti adalah tabungan yang paling utama adalah takwa, dan pakaian yang indah yang kamu kenakan adalah waro, dan sedangkan amal yang terbaik yang kamu pakai, yang kamu kerjakan adalah amal kebajikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, menabung itu baik atau tidak sih? Gimana Bu, Ibu? Baik, oke. Jika menabung itu baik, pasti akan langgeng dan terus berjalan dan terus berkembang. Dulu nih ya, di zamannya Ibu waktu masih sekolah, bapak-bapak lagi SD, ada tidak sistem menabung? Abah nih dulu Bah lagi sekolah, ada nggak sistem menabung di zaman Abah dulu itu? Tuh, kata ibu-ibu ada katanya. Berarti dari zaman dulu sampai saat ini sistem menabung itu masih ada. Bahkan di dunia internasional, sistem menabung itu adalah salah satu aspek terbaik dalam memutar keuangan suatu negara. Dan saat ini sistem menabung itu bisa kita sebut dengan istilah bank ya. Di Indonesia sendiri contohnya ada Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia, bank apalagi, Bank Mandiri, ya banyak contoh-contohnya. Jadi terbukti jelas ya Bapak Ibu, bahwa sistem menabung itu baik, dan sesuatu yang baik itu pasti langgeng dan pasti akan terus berjalan hingga terus akan berkembang. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kita bisa simpulkan nih betapa cerdasnya Al-Imam Suyuti dalam memberikan fatwa. Terbukti ucapan beliau itu sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan bersama. Pak, Bu, apa jadinya coba suatu negara tanpa memiliki tabungan? Dari mana perputaran keuangannya itu? Lalu nih ya, apa jadinya dalam rumah tangga jika tanpa memiliki tabungan yang cukup? Biasanya pasti hancur di tengah jalan kalau sudah urusan ekonomi itu. Masya Allah, ini adalah merupakan suatu fatwa mutiara indah Imam As-Suyuti dalam merumuskan sesuatu di masa depan. Namun kata beliau, ada tabungan yang lebih baik lagi dari menabung keuangan harta duniawi, yaitu at-taqwa. Lalu bagaimana sih at-taqwa yang dimaksud oleh Al-Imam Suyuti itu? Pak, Bu, contoh sederhananya ya begini Pak, Bu. At-taqwa atau tabungan akhirat itu, kata beliau Al-Imam Suyuti, contoh-contohnya adalah amal kebaikan yang sudah ditetapkan oleh syariat, maka ya dikerjakan dan diamalkan ya Bapak, Ibu, Abah. Gak usah yang susah-susah, contoh yang sederhana aja, yang paling dekat sama kehidupan kita nih sehari-hari. Contoh, kalau ada yang meninggal dunia, baik itu saudara kita, kerabat, ataupun tetangga, ya kita takziah, penghormatan kepada jenazah dan tuan rumah yang sedang berduka. Ya kita juga ikut tahlil lah. Itu semua adalah contoh-contoh tabungan akhirat ya Bapak Ibu.
Kita semua kan bakal mati. Kalau dalam hidup nih, kita itu banyak memiliki tabungan akhirat. Insya Allah, Bapak Ibu, kita itu meninggal dalam akhir riwayat yang baik. Kalau semasa hidup kita itu tidak memiliki tabungan akhirat, di sekeliling ada yang meninggal, kita itu nggak mau takziah, nggak mau tahlil, katanya itu mau bid'ah. Aduh, ya udahlah Bapak Ibu, nggak usah berdebat sama yang kayak begitu. Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia itu tergantung bagaimana diri kita ini. Kalau kita itu tidak punya tabungan amal di kemasyarakatan, kalau meninggal nanti ya kubur aja sendiri, gak usah minta tolong sama masyarakat. Bapak Ibu, jadi afdalu ma dakhorta at-taqwa adalah upaya kita dalam hidup itu harus punya tabungan yang baik. Tabungan itu baik soal urusan duniawiyah, ya nggak apa-apa, nabung uang, nabung emas, nabung perhiasan, itu baik. Tapi jangan lupa, kata Imam Suyuti, kita juga harus punya tabungan akhirat berupa amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itu baik berupa zahir ataupun amaliyah secara sirullah, yaitu hubungan antara kita dengan Allah secara langsung. Hadirin rahimakumullah, lalu berikutnya wa ajmalu ma labista al-waro. Kata beliau nih, kata mutiaranya itu, pakaian terbaik, terindah yang kamu pakai adalah al-waro. Bapak Ibu, kalau kita telan nih mentah-mentah ya secara bahasa Indonesia, mungkin nggak nyambung ya. Kalau kata ibu-ibu mah, pakaian terindah tuh pakaian yang baik gitu, itu bersih, rapi, ada kelap-kelipnya gitu ya. Ada ibu mah. Oke hadirin rahimakumullah, maksud Al-Imam Suyuti, waro itu adalah tentang sikap. Nah, hati-hati nih, sikap dan waspada. Kudu hati-hati, tutur katanya, hati-hati dalam langkah. Mungkin ya, kalau disamakan sama zaman dulu ya, sama zaman sekarang, makna waro itu sudah bergeser jauh. Contohnya, diriwayatkan bahwa dulu Sayyidina Abu Bakar itu pernah disuguhkan jamuan atau makanan ya. Lagi enak-enak makan, ya akhirnya makanan itu asal-usulnya tidak diketahui. Ya dalam tanda kutip bisa diartikan dapat nyuri gitulah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu Sayyidina Abu Bakar secara langsung merojok tenggorokannya biar muntah itu, supaya itu makanan yang beliau tadi makan itu keluar. Masya Allah, begitu waronya beliau itu Sayyidina Abu Bakar. Pak Bu, ayahanda Al-Imam Syafi'i rahimakumullah dulu juga sama gitu. Diriwayatkan bahwa ayah Al-Imam Syafi'i itu lagi kelelahan, ya lapar gitu, karena habis perjalanan yang jauh. Terus beliau itu mau istirahat di dekat Sungai Nil. Beliau sambil istirahat itu rupanya ayah Al-Imam Syafi'i melihat ada buah-buahan nih ngambang di sungai. Ya karena lapar, lemes gitu habis perjalanan. Akhirnya ayah Imam Syafi'i itu yang ngambil buah itu, terus dimakan dah. Habis makan, beliau itu merenung. Kata beliau itu, ini buah siapa ya? Halal tidak ya? Dari mana buah ini? Beliau terus merenungi itu. Hadirin rahimakumullah, kalau bagi kita mah, orang itu buah dapat nongmo di sungai, bukan nyolong. Iya kan? Gitu kita mah, ngapain dipikirin? Tapi bagi beliau itu
tingkat waronya benar-benar luar biasa. Beliau itu, para hadirin, sampai mencari siapa nih pemilik buah itu. Itu sampai ditelusuri pinggir-pinggiran sungai, pinggir-pinggir sungai itu. Barangkali ada buah ini terus jatuh, atau barangkali ini ada orang lagi panen, atau ada orangnya tak gimana gitu. Terus sampai ditelusuri sama beliau. Hadirin, ini kisahnya panjang nih Bapak Ibu. Intinya mah, beliau, ayah Al-Imam Syafi'i, sebenarnya hanya ingin meminta izin karena tadi udah makan buahnya, minta halalnya gitu dari si pemilik pohon itu. Sampai segitunya coba ayah Al-Imam Syafi'i itu, Masya Allah. Begitu waronya orang-orang terdahulu itu. Sedangkan kita mah waroh tuh udah nggak kepake, bukan lagi standar hidup. Pak, Bu, saat ini mah yang penting cuan, bener nggak? Maunya yang instan-instan aja gitu, bener nggak gitu? Mau cukup ekonominya, ikut investasi. Investasinya bodong lagi, katanya cepat menghasilkan uang, depo 100.000 nanti jadi 1 juta katanya. Enak bener dah. Ikutan dah tuh si Jamilah sama Romlah. Ternyata bukannya untung, malah buntung. Ditunggu-tunggu WD, malah masuk WC. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ludes dah duitnya udah itu mah. Baik Bapak Ibu Abah semuanya hadirin, waro itu adalah sikap kehati-hatian. Hati-hati menjaga diri dari yang haram, dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang banyak merugikan diri ataupun merugikan orang lain. Awas nih. Waro juga amaliyah menjaga pola pikir, lintasan-lintasan hati, agar kita itu waspada dari pola pikir dan lintasan-lintasan hati yang buruk. Contohnya tadi sudah disebutkan ya. Masih ingat gak nih Bapak Ibu? Apa coba? Ya. Ya baik. Lihat coba tadi ya contohnya. Sayyidina Abu Bakar dalam hidupnya beliau menjaga diri atau waro. Apa coba endingnya? Putri beliau dinikahi oleh manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Bu? Siapa putri beliau itu? Sayyidah Aisyah. Lalu lihat coba Al-Imam Syafi'i, namanya begitu harum, namanya dikenang, dan namanya juga diabadikan dalam sejarah Islamiyah. Itu adalah buah keberkahan ayahnya atau orang tuanya yang begitu waro. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin semuanya, dalam hidup itu apa sih yang kita cari itu? Yang kita cari adalah barokah. Kalau kita itu diberikan keberkahan, maka dalam hidup itu semuanya mudah, dan Allah itu bakal beresin dah semua kebutuhan-kebutuhan kita tanpa harus susah payah. Tapi kalau hidup kita itu kagak berkah, udah ruwet dah, kayak kenur bocah lagi main layangan di tengah sawah, udah ruwet kagak karuan. Bener nggak Pak Bu? Para hadirin rahimakumullah. Sedangkan wa ahsanu ma iktisabta al hasanat adalah amal-amal baik yang engkau kerjakan, adalah amal kebajikan, amal soleh, sesuatu yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak istri, baik juga untuk semua kemanfaatan umat, ya, baik untuk penduduk bumi, baik untuk alam. Jadi intinya adalah semuanya saling berkaitan. Jika nasihat beliau ini Al-Imam Suyuti diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nih ya, kita punya tabungan uang, punya tabungan emas, punya banyak tabungan akhirat,
tabungan di sosial, di kemasyarakatan, amal-amal baik, lalu kita juga menjaga diri. Wah, pokoknya tadi seperti yang sudah kita kaji bersama. Itu Masya Allah Ibu, indahnya hidup itu. Ya, kita sama-sama memohon, mudah-mudahan ya Allah, kita diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dimudahkan bagi orang-orang yang saat ini sedang tersesat jalannya, dia nggak tahu kemana arah jalan pulang, hidupnya ruwet, semrawut, udah kayak apa gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk, sehingga semuanya kita umat Islam diberesi kehidupannya, diperbaiki finansialnya, negaranya maju, makmur, sejahtera, bagi keadilan sosial. Baik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita semuanya doa bareng-bareng. Lalu setelah itu kita